Semeton, kembali lagi di vlog Jempiring PCKM HDI Denpasar. Nah, bersama aku, Cahyani, yang bakal nemenin kalian beberapa menit ke depan. Tentu aja aku gak sendiri nih, kita kedatangan narasumber yang luar biasa banget. Di sebelah aku ada Jero Dasaran Alit. Nah, kali ini kita bakal bahas seputar Hari Raya Nyepi. Jadi gak berlama-lama lagi, aku bakal langsung pengen nanya-nanya nih sama Jero. Kira-kira apa sih itu Nyepi dari umat agama Hindu dari pandangannya Jero? Baik, terima kasih. Sebelum saya menjelaskan mengenai tentang pemaknaan Hari Raya Nyepi, izinkan saya mengaturkan panganjali Puastukara, Om Swastiastu, Om Awigenam Astu, Nama Sidang, Om Anubhadra, Kedawian Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Jadi terima kasih Cahyani sudah mengundang saya di blog Jempiring. Pada kesempatan yang baik ini saya diundang oleh KMHD, KMHDI, yang di dalamnya ada blog Jempiring yang tupoksi dan tugasnya adalah memberikan sebuah penjelasan terkait dengan agama, tradisi, budaya, dan lain sebagainya. Dan jadi saya mengapresiasi kegiatan ini, artinya ikut serta sebagai anak muda di KMHD untuk memotivasi dan mau memberikan edukasi pencerahan kepada umat dimanapun berada, khususnya umat Hindu. Nah, jadi mengenai tentang saya, ada pepatah mengatakan weruh ring rupa dan weruh ring aran, weruh ring aran dan weruh ring rupa. Tahu wajah tapi tidak tahu namanya, tahu nama tapi tidak tahu wajahnya. Jadi saya atas nama Jero Dasaran Alit, di KTP itu Kadek Dwi Arnata, dan kebetulan saya masih dalam status menjadi seorang mahasiswa di kampus Hindu Negeri Gusti Bagus Sugri Denpasar yang dulunya dikenal dengan IHDN. Nah, jadi terkait dengan pertanyaan tadi, apa itu yang dimaksud dengan nyepi? Jadi nyepi itu bisa diartikan, dianalogikan dengan bahasa sehari-hari, yaitu sepi. Sepi yang berarti mensunyikan diri, mengheningkan diri, kembali kepada diri, dan kembali kepada keheningan alam yang sejati. Maka itulah yang disebut dengan pemaknaan dari kata nyepi. Dan bahasa Bali nyepi itu sendiri, ketika dibahasakan menggunakan bahasa Bali, itu disebut dengan nyipeng. Nyipeng itu sama dengan nyepi, artinya dia kembali kepada alam itu sendiri dan kembali memfokuskan diri dengan melaksanakan tapa berata penyepian. Jadi itulah yang dimaksud dengan hari nyepi, pemaknaan kata nyepi tadi. Nah, selanjutnya mengenai tentang nyepi ini, itu jatuh setiap tahun Saka kalender Bali, yaitu bertepatan kalau di kalender nasional setiap 12 bulan sekali, yaitu setiap 1 tahun sekali. Jadi pemaknaan nyepi ini kita maknai dengan melaksanakan catur berata penyepian. Nah, itulah pemaknaan dari hari suci nyepi itu sendiri. Penjabaran yang sangat jelas banget ya teman-teman semua. Kalau dari aku nih pengen tahu, kalau dari umat-umat Hindu sedharma nih yang lagi nonton vlog kita misalnya, kenapa sih harus ada Hari Raya Nyepi? Dan berkaitan tadi yang udah disenggol-senggol dikit tuh sama Jero, boleh dong dijelasin sedikit tentang apa sih isi dari catur berata penyepian itu? Baik, jadi kenapa harus ada Hari Raya Nyepi? Karena ketika kita melihat di Bali, dan ini kan nyepi ini kan identik dengan Pulau Bali. Jadi ketika umat Hindu di Bali kalau sudah melaksanakan Hari Raya Nyepi, pastinya umat Hindu di Bali akan melaksanakan nyipeng tadi yang saya jelaskan, bahwasanya semuanya harus mulai mengheningkan diri di Bali. Bahkan di Bali bandara pun bisa tutup, hanya di Bali. Dan juga jalan-jalanan semuanya juga ditutup, tidak ada lalu lalang kendaraan bermotor. Jadi yang pertama ketika saya analogikan ke efek positifnya dari lingkungan, itu di dalam 1 tahun sekali, yaitu 12 bulan. Nah, jadi
Bali ini perlu dinetralisirkan. Jadi Bali ini perlu diistirahatkan dari luar lingkup padatnya masyarakat, kegiatan umat, baik kendaraan bermotor di jalanan. Jadi itu ketika saya analogikan dari kacamata alam di Bali. Yang kedua, ketika Hari Raya Nyepi, ya, seluruh umat Hindu yang ada di Bali khususnya itu libur nasional. Libur nasional, kenapa? Kalau kita menilai dalam segi biologis manusia, sudah barang tentu manusia harus mendapatkan waktu untuk beristirahat. Jadi itu efek biologis ketika dinilai dari kacamata manusia. Yang ketiga, ketika dinilai dari tradisi, budaya, dan agama. Ketika Hari Raya Nyepi itu identik dengan melaksanakan hari Taur Kesanga. Di dalam Taur Kesanga itu biasanya ada arak-arakan ogoh-ogoh, ya. Lalu setelah itu besoknya baru melaksanakan nyipeng atau nyepi itu tadi. Pemaknaannya adalah ogoh-ogoh ini disimbolkan dengan perwujudan Buddha Kala. Namun saat ini banyak yang nyeleweng, banyak yang keliru. Ya, banyak yang keliru. Sekarang di Banjar banyak sekarang anak muda kita bukan membuat ogoh-ogoh yang berbentuk Buddha Kala, tetapi berbentuk betara. Jadi seperti berbentuk dewa-dewa. Apa yang dinetralisir dari dewa kan tidak perlu. Itu kan efeknya positif, tidak negatif. Jadi di zaman dahulu saya jelaskan kepada Cahyani dan umat sedharma dimanapun berada, bahwasanya nyepi itu awal mula itu mulai dilaksanakan libur nasional diakui oleh negara pada tahun Saka 78 Masehi. Ya, 78 Masehi nyepi itu sudah mulai ada. Dan pada saat itu nyepi itu identik dengan membuat suatu ogoh-ogoh yang terbuat dari ilalang, bukan terbuat dari gabus pada saat ini gitu. Ya, tidak terbuat dari besi, tidak terbuat dari gabus, tetapi terbuat dari ilalang. Nah, ilalang inilah sebagai simbolisme perwujudan dari Buddha Kala itu sendiri, itu dinetralisir. Lalu setelah diarak mengelilingi wewidangan desa adat, ya, desa pekraman yang bersangkutan. Lalu setelah selesai dan dibakar di uluning setre atau di kuburan. Tetapi kenyataannya di zaman sekarang sehabis nyepi, ogoh-ogohnya dikaput lagi, ya, ditaruh lagi di Banjar dan tidak dibakar. Berarti sama saja tidak menetralisir Buddha Kala, tetapi malah menyimpan Buddha Kala itu sendiri. Karena di dalam Hari Raya Nyepi, Buddha Kala itu masuk ke dalam ogoh-ogoh. Ya, tetapi pada realnya Buddha Kala saat ini tidak masuk ke dalam ogoh-ogoh. Kebanyakan Buddha Kala masuk ke dalam diri manusia. Makanya pada saat nyepi ada Buddha Kala yang berambut merah, ada Buddha Kala yang berambut kuning. Siapa itu? Nah, itulah manusia itu sendiri. Dan jadi seharusnya kan ogoh-ogohnya yang mungkin berambut merah, berambut kuning sekarang ngebatik. Orang-orangnya yang malah begitu. Dan saat ini banyak ketika orang mengarak ogoh-ogoh, di sana sebelum mengarak itu isi mabuk dulu. Habis itu berantem. Jadi bukan Buddha Kalanya itu merasuk pada ogoh-ogohnya, tapi lebih merasuk kepada manusianya itu sendiri. Jadi inilah yang perlu kita luruskan kembali agar kita bisa memaknai dan memahami hakikat daripada nyepi itu tadi.